sendiri sih nggak setuju ya kalau ada orang yang insecure, karena insecure itu merupakan sifat yang kurang bersyukur lah dengan adanya ciptaan Tuhan. Saya sih setuju, karena itu adalah bentuk apresiasi untuk diri kita sendiri. Saya juga nggak setuju sih, karena sosial media kan diciptain gitu untuk mempermudah, sedangkan insecure tuh merupakan apa ya, kayak negatif lah, ke arah negatif gitu. Saya antara setuju dan tidak setuju sih, Kak. Saya ada di tengah-tengahnya. Karena pendapat orang tentang sosial media itu beda-beda. Ada yang mengarah positif, ada juga yang mikirnya negatif. Namun bagaimana cara kita menggunakannya? Pertama itu mendekatkan diri kepada Tuhan, terus bersyukur dengan ciptaan Tuhan. Sebenarnya itu kayak memaklumi kalau di dunia ini semua orang tuh punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Jadi kalau lihat orang yang mungkin sempurna gitu kan di dunia tuh gak ada yang sempurna. Jadi bisa jadi kekurangan dari mereka merupakan kelebihan dari kita. Ya lebih baik sih gak terlalu ke tanggapan orang lain, fokus ke diri aja sendiri, syukuri aja, berpikir positif, bergaul sesama teman, ini membuat ancang-ancangan untuk di masa depan, berpikir gimana supaya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pasti pernah dong, semua orang tuh pasti ngerasain yang namanya insecure. Kalau saya sih penyebabnya sih sosial media, karena kan tuh kebanyakan tuh kan banyak netizen yang membuli dengan kata-kata yang julid. Terus saat scroll TikTok lihat orang tuh cantik banget, terus jalan-jalan healing-healing, sedangkan saya di rumah aja gitu kan. Sobat Spensaka, ketemu lagi nih di acara podcast kedua kita, yaitu Bismart, Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Wah, udah podcast kedua kita ya. Udah podcast kedua nih, para sobat-sobat yang nunggu banget nih, banget. Nah, kali ini podcast kedua kita itu lagi mau ngebahas topik apa sih, Kak? Terus mau ngundang bintang tamu siapa nih, Kak? Kemarin Rel, anak-anak OSIS nanya-nanya ke salah satu siswa-siswi, itulah ya, mewawancarai siswa-siswi. Salah satu apa ya, kekurangan mereka gitu, itulah ya. Salah satunya adalah insecure. Nah, menarik dong untuk kita bahas insecure ini. Insecure nih penyebabnya apa? Kak Feni tanya gitu dong. Dan penyebabnya kata mereka, sebagian dari mereka nih bilang kalau misalnya sosial media menjadi salah satu pemicu insecure anak muda, anak remaja gitu ya. Sosial media ini menjadi salah satu pemicu insecure anak remaja gitu. Jadi bintang tamunya kita akan mengundang orang yang bisa membimbing kita. Bagaimana cara kita menggunakan sosial media yang baik? Bagaimana cara kita menggunakan sosial media dengan baik supaya insecure itu tidak berlebihan gitu itu loh, tidak mengarah ke hal yang terlalu negatif gitu itulah ya. Kira-kira siapa nih, Fel? Bintang tamunya, Fel? Mungkin ini ya, Kak. Kalau langsung ke guru BK gimana, Kak? Guru BK. Iya, kan biasanya guru BK tuh, Kak, lebih mengerti gitu, Kak. Lebih mengerti gitu, biar bisa membimbing kita, biar bisa ngajarin kita juga tentunya, dan juga para sobat-sobat Spensaka. Nah, kita sambut bintang tamu kita, yaitu Ibu Ririn Aprila. Ibu Ririn, dipersilahkan. Ibu Ririn Aprila, selamat datang Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ibu gemoyku nih sebenarnya nih. Ibu gemoy.
Mungkin perkenalan dulu nih Bu. Iya, Yang sebelum Ririn kita nih tanya-tanya sebagai guru apa gitu di SMP Negeri 1 Keraksan. Oke, Sebelum oke. kita tanya-tanya, kita perkenalan dulu ya. Yang perkenalan dulu biar orang-orang pada tahu ini Biar di sebelah terkenal apa. gitu ya. Biar terkenal. Oke, perkenalkan ini Bu Ririn, nama panjangnya Ririn Aprila Emma Anggraini. Bu Ririn sebagai guru BK SMP 1 Keraksan ya. Eh, tadi panggilannya apa? Bu Gemoy. Bu Gemoy. Bu Gemoy. Aduh, nanti Bu Guru kalau lewat ini dipanggilnya Bu Gemoy. Ibu Gemoy gitu. Ya, oke. Ini kalau tadi Bu Guru lihat kalian ada ini ya, ada salam apa tadi tuh? Bismar, Bismar, perkenalan ya. Bismar. Bu Guru Podcast juga dari punya kita. salam BK. Wis, gimana Salam itu? BK. Gimana tuh, Ini Bu? Gimana sih? salam nih, guys. Salam BK itu begini ya, diikutin ya. Salam BK. Share, care, and love. Wis. Care and love. Share, care. And love. Wih. Dalam BK itu kalian bisa luasa sharing. Benar-benar. Karena ada asas kerahasiaan, jadi tidak misalnya sharing kepada guru BK ini pasti menjadi rahasia gitu loh. Kemudian yang kedua care, saling peduli gitu ya. Yang terakhir adalah love dengan penuh cinta tentunya. Wis. Keren banget tuh, Kak. Share, care, and love. Iya. Yuk, para sobat-sobat ini bentar lagi pada ke ruang BK semua nih konsultasi. Ya. Gitu ya. Ibu, kemarin saya sebelumnya Kak, kenalin dulu dong, perkenalan dulu Bu. Ibu ini apa namanya pendidikannya gitu Oh Bu. iya. Oke, Bu Ririn ini adalah lulusan S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Cocok banget sama topik kita ini ya. Betul, dari Universitas IKIP PGRI Jember. Nah, itu. Apalagi nih yang mau dikenal? Belum kenal maka tak sayang. Wih. Kemarin di podcast kemarin. Jadi buat sobat-sobat yang belum nonton podcast kemarin ditonton dulu ya. Iya guys, bener banget sobat-sobat. Oke, kemarin nih Bu, kita sempat tanya-tanya Bu kepada siswa-siswi, kenapa mereka nih sering merasakan hal insecure. Insecure. Nah, insecure gitu itu ya Bu. Karena sempat saya baca bahwasannya lebih dari 50% faktor terbesar insecure para remaja ini adalah sosial media. Nah ini Bu, menarik Bu untuk kita bahas kali ini Bu. Kenapa itu kok bisa sosial media menjadi salah satu insecure? Oke, sebelum kita masuk ke penyebabnya kita harus tahu dulu nih insecure itu apa. Iya, Yang kalian ketahui secara bahasa bahwa insecure itu adalah rasa tidak percaya diri, begitu kan ya. Tapi sebetulnya insecure itu berawal dari rasa cemas. Kecemasan yang berlarut-larut sehingga memunculkan rasa tidak percaya diri. Cemas terhadap apa? Cemas terhadap penampilan, ya kan? Body goals yang tidak tercapai, cemas terhadap pendidikannya atau kepintarannya atau keterampilannya ataupun juga cemas terhadap status sosial. Nah, itu arti daripada insecure. Oke. Kemudian insecure karena media sosial. Ya, media sosial. Oke lah, memang kita tidak terlepas dari media sosial ya. bener segala banget, aktivitas kita, apalagi generasi terutama dirimu ya. Juga remaja. Ya. Remaja ini kan memang ini ya senang sekali mengeksplor dan mengekspos diri melalui media sosial. Benar. Ya. Tapi di dalam media sosial itu biasanya yang ditampilkan kan bukan sesuatu yang sebenarnya. Tidak semuanya sebenarnya. Kadang ada gimmick-gimmick atau sesuatu yang disetting dengan sempurna. Bahkan kalau misalnya mau foto nih, mau posting foto, diberi biasanya filter. sebelum dibeli filter kita cari angle dulu yang tepat tuh bagian wajah mana nih yang kelihatan tidak gemoy gitu kan ya. Terus kemudian kalau misalnya masih pakai pencahayaan yang cukup gitu kan ya, udah jadi masih di filter, masih diedit dan sebagainya. Begitu juga ketika kita mengambil video gitu ya, semua ditata sesempurna mungkin agar yang melihat itu juga merasa wow. Nah, hal-hal yang indah di media sosial ini akhirnya ya kan, yang mereka lihat tuh sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna kan, sesuatu yang bagus saja, akhirnya menggiring penilaian diri remaja. Jadi menilai dirinya bahwa apa yang dia punya itu
tidak sesuai standar media sosial, tidak sesuai standar yang ada di media sosial begitu. Itu akhirnya menimbulkan rasa insecure. Nah, untuk remaja sendiri memang kenapa remaja ini sering merasa insecure? Karena di usia kalian ya, sebetulnya remaja itu kan masa transisi antara masa anak-anak menuju dewasa awal. Jadi jangan menyampaikan anak remaja. Karena anak dan remaja itu berbeda. Gitu ya. Remaja Jadi saja ini remaja bedakan ya saja, Bu. betul sekali. Nah, remaja ini dalam perkembangannya bukan hanya perkembangan secara fisik, tapi juga perkembangan secara emosional, ya kan? Perkembangan secara ini apa namanya? Hormonal, kemudian juga perkembangan kognitifnya masih berkembang ke arah yang sempurna. Nah, karena perkembangan emosionalnya yang masih berkembang, sehingga mereka emosionalnya labil. Emosi yang labil ini dengan kognitif yang tidak sempurna, akhirnya yaitu tadi membuat mereka tidak bisa menerima keadaan yang ada pada dirinya. Itulah yang membuat remaja mudah sekali merasa insecure. Tuh. Ini Bu, dilanjut nih ke pertanyaan berikutnya gini nih Bu. Oke. Kenapa sih Bu, menurut Bu Ririn, kenapa remaja itu mudah sekali ngerasa insecure? Ya itu tadi, pertama yang dia lihat ya dari lingkungan sekitar atau dia lihat dari orang lain itu adalah sesuatu yang indah. Sehingga sesuatu yang perfect, terutama dari media sosial ya, sehingga menggiring penilaian dirinya agar juga menjadi sempurna, agar juga menjadi Gini, perfect. Gitu. Bentar ya Bu, berarti di zamannya Bu Ririn ini kan belum ada Belum ada sosial media media sosial. ya. Hmm. Apakah ada rasa insecure Kan di karena zamannya Bu Ririn? iya, Kalau menurut pengalaman pribadi saya sendiri, saya tidak pernah merasa insecure sebetulnya. Itu. Keren sekali sih Iya, Bu, makanya. boleh kita contoh ini ya Bu. Karena kita sebagai generasi ini sering merasakan insecure. Sebetulnya anak yang merasa insecure itu tadi penerimaan terhadap dirinya kurang. Kalau kamu kepengen tidak insecure ya, kamu harus menerima dirimu apa adanya. Segemoy-gemoynya Bu Ririn. Nah, itu tadi ya. Tadi kan bilangnya gemoy itu ya. Akhirnya muncul ini bahasa gemoy ya. Segemoy-gemoynya Bu Ririn. Kalau merasa apa nih, merasa nyaman dengan diri kita, merasa nyaman dengan diri saya, ketika kita dimanapun, vibes kita, aura kita juga enak gitu loh. Orang kita nggak melihat kekurangannya, nggak melihat gemoynya gitu ya. Berarti Oke. benar nih Bu Ririn nggak pernah ngerasain insecure. Tidak pernah merasa insecure sebetulnya. Gitu. Keren sih Val. Karena saya mikir kalau misalnya generasinya Bu Ririn ini lebih minim insecure gara-gara nggak ada sosial media gitu. Bisa jadi karena seperti itu, bisa jadi juga karena memang pada saat itu apa ya? Ini ya, yang namanya santun dan toleransi itu masih kuat gitu loh. Jadi tidak ada yang biasanya insecure juga muncul karena komentar-komentar negatif benar-benar. di lingkungan sekitar ya kan. Bukan hanya lewat video biasanya ya Bu insecure ini. Itu lewat komentar-komentar. Komentar negatif. Nah, kalau bertanya di zamannya ibu dulu ya hal seperti itu jarang terjadi. Jadi masih toleransi masih sangat bagus sekali gitu. Keren berarti zamannya Bu Ririn keren. Ayo balik ke zamannya Bu Guru. Tua tapi sudah Pertanyaan berikutnya, bagaimana media sosial terhadap insecure anak remaja? Pengaruhnya. pengaruhnya ya kembali lagi kepada diri remaja itu sendiri ya seperti yang saya sampaikan tadi hal yang tampilan yang di media sosial itu kan sesuatu yang memang disetting untuk sempurna, untuk bagus agar orang lain yang melihat merasa wow. Ya kan? Nah, kita yang melihat pada akhirnya juga membandingkan dengan keadaan dan kondisi kita. Nah, menjadi insecure karena kita memiliki ekspektasi yang tinggi, kepengennya seperti itu juga, kepengennya di kondisi seperti itu juga. Seperti itu. Padahal belum tentu itu ya Bu, di videonya cantik banget, aslinya tidak tahu, tidak tahu gitu ya kan. Karena sudah difilter dari awal gitu. Sudah diedit, Sudah betul diedit. sekali. Jadi sosial media ini belum tentu nyata gitu, itulah ya teman-teman. Sebelum kalian melihat, jangan terlebih dahulu menilai lewat sosial media gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak Remaja yang insecure. Nah,
tentunya akan ada dampak negatifnya nih kan Bu dari insecure ini. Apa sih Bu dampak negatif dari insecure ini sih Bu? Ya, dampak negatif dari insecure yang pertama, ya, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya kan? Dia berusaha menjadi diri orang lain, berusaha menjadi standar standar penilaian orang lain. Jadi apa yang orang lain mau, dia mau jadi seperti itu. Mengikuti, meniru apa yang ada di media sosial. Itu yang pertama. Bisa jadi yang kedua, karena dia merasa insecure, sehingga dia merasa tidak mampu nih untuk mencapai kondisi seperti itu, justru dia menarik diri dari lingkungannya, menarik diri dari pergaulannya. Susah membawa dirinya untuk berbaur dan bergaul di lingkungannya, lingkungan pertemanan terutama. Tuh, itu dampak negatifnya seperti itu. Nah, Bu, kan itu untuk dampak negatifnya. Sebenarnya insecure ini ada dampak positifnya atau cuma dampak negatifnya, Bu? Kalau menurut Bu Ririn, karena insecure sendiri rasa percaya diri yang berlebihan, dampak positifnya tidak ada. Yang lebih banyak justru menggiring mereka kepada hal-hal yang negatif. Mereka tidak punya citra diri yang baik. Dia melihat dirinya ya tidak baik, kurang sempurna dan sebagainya. Tuh. Terus yang kedua, biasanya kalau insecure karena media sosial, dia kan sudah berusaha menampilkan yang terbaik ya. Ada komentar nih, ya kan? Ada Komentar-komentar yang nyantol di postingannya. Akhirnya mudah sekali dia terbawa perasaan. Mudah sekali merasa marah. Kenapa sih aku yang sudah berusaha seperti ini, kenapa kok masih dikomentarin negatif? Jadi dia tidak merasa enjoy dengan apa yang dia sudah tampilkan, dia sudah expose di media sosial gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita agar tidak pernah merasakan hal insecure Yang pertama, jelas ya, be yourself, jadilah diri sendiri. Tampilkan dirimu apa adanya, ya kan? Semua orang, semua remaja ini, semua individu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak perlu terus-menerus mencari kekurangan kita, tapi kita optimalkan, kita maksimalkan apa yang menjadi kelebihan kita. Contoh misalnya nih, kelebihan kalian apa coba? Kelebihannya kita sih lebih ke ini sih Bu, apa? Kalau misalnya ngomong gitu-gitu, Ya berani gitu. berani gitu Itu berarti kan kalian memiliki kelebihan di verbal ya, Iya. linguistik, berbahasa gitu. Nah, Berbahasa. itulah yang harus kalian optimalkan. Ketika kalian percaya bahwa kalian dikembangkan, ketika kalian percaya bahwa keunggulan kalian adalah potensi yang harus dikembangkan, maka bagaimanapun bentukan kita merasa enjoy, kita merasa nyaman. Jadi diri Ketika kita jadi diri sendiri, ketika kita merasa nyaman nih jadi diri sendiri, orang yang melihat tuh juga enak gitu loh. Coba seandainya tadi Feli ataupun Feni membuka dia, "Hah, ya selamat lahir." Iya. Jadi diri sendiri yang harus diutamain dan orang-orang yang nonton nggak bosan gitu ya. Jadi kita jadi Diri sendiri. Terus yang kedua ya selain jadi diri sendiri, tentunya kalian harus bangga kepada diri sendiri, ya kan? Tidak ada orang lain yang akan menyayangi kita kalau kita tidak mulai menyayangi dan menghargai diri kita, gitu kan ya. Nah, jadilah kamu berharga di depan orang lain dengan kamu menghargai dirimu sendiri dulu. Bagaimana orang lain akan menghargai kamu kalau kamu sendiri tidak mengapresiasi nih apa yang kamu punya? Tidak bersyukur dengan apa yang kamu punya, maka orang lain pun tidak akan menghargai itu. Gitu. Pertanyaan Apalagi? ke-6 nih, Fel. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Selanjutnya ya, Bu. Bagaimana cara mencegah hal-hal yang membuat anak selalu merasa insecure? Banyak nih, Bu, generasi Gen Z merasakan hal-hal insecure. Cara mencegahnya gimana? Tadi sepertinya sudah ini ya, Fel, sudah dijawab sama Mungkin lanjut saja mungkin ya, Kak. mungkin ya. Nih, Mbak Fani pernah baca-baca nih, Fel, bahwasannya lingkungan pertemanan merupakan hal yang pertama membuat anak muda itu merasa insecure. Para remaja gitu itulah ya, sering merasakan insecure adalah lingkungan pertemanan. Yang kedua ini Bu yang sedang kita bahas ini tadi, sosial media. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan keluarga. Pertanyaannya Bu,
bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa insecure di lingkungan pertemanan? Oke, tadi kan cara mencegah insecure-nya be yourself ya. Jadi dirimu sendiri. Carilah circle, lingkungan pertemanan yang mau menerima kamu apa adanya. Ya kan? Yang tidak menuntut kamu harus begini, harus begitu dan mengikuti maunya mereka. Jadi agar kamu merasa insecure, ya jadilah dirimu apa adanya dan carilah lingkungan atau circle yang menerima kamu apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah positive thinking. Ya kan? Kalau kita positif, selalu positif, tidak terlalu terbawa perasaan dengan berbagai hal yang terjadi, baik itu komentar atau perilaku dari teman sekitar, maka kita juga merasa enjoy, kita juga merasa nyaman. Tuh, yang kedua seperti itu. Jadi kalau di lingkungan pertemanan, yang pertama ya carilah circle yang positif, jangan yang toksik. Jadi Benar-benar. pertemanannya itu kita yang milih sendiri Iya, gitu ya. betul. Dimulai dari kita sendiri ya Bu, bagaimana cara kita supaya tidak insecure berlebihan. Iya. Nah Bu, kalau kita punya temen yang toksik kayak gitu, kita lebih baik menghindar berarti ya Bu? Apa Bukan bagaimana Bu? menghindar secara ini ya, tapi Mm-mm. setidaknya mungkin untuk hal-hal tertentu tidak terlalu banyak ini ya berinteraksi ya, Mm-mm. tidak terlalu banyak berinteraksi kalau memang yang kamu terima setiap hari atau kebiasaan setiap harinya itu adalah sesuatu yang membuat kamu justru merasa tidak berharga, justru membuat kamu merasa lemah, justru membuat kamu tidak bisa berkembang gitu loh. Karena teman yang baik, lingkungan pertemanan yang positif adalah yang bisa membawa kamu berkembang lebih baik gitu. Cintai diri kalian sendiri guys. Iya. Itu kuncinya guys. Kuncinya itu guys berarti guys. Jadikan jangan lupa bersyukur agar tidak jadi insecure. Insecure. Jangan lupa bersyukur agar tidak menjadi insecure. Para sobat-sobat ini besok nih udah percaya diri semua ya. Percaya diri gara-gara nonton podcastnya kita. Lanjut Bu. Tadi kan di lingkungan pertemanan gitu. Selanjutnya di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga Bu, karena di lingkungan keluarga ini lingkungan yang yang ketiga gitu itu Bu, menjadi pemicu insecure anak muda. Oke, kalau di lingkungan keluarga, kira-kira yang triggernya apa yang membuat mereka tidak percaya diri di lingkungan keluarga apa? Apakah ada bahasa-bahasa dari keluarga yang juga justru membuli mereka? Kira-kira bagaimana? Apa yang menyebabkan mereka tidak insecure di dalam keluarga? Kita cari penyebabnya dulu dong sebelum kita mengatasinya. Kira-kira penyebabnya apa? Biasanya sih kalau misal keluarga ini kan dekat gitu ya. Gitu lah ya, dekat. Jadi terus saling gitu biasanya seperti itu. Belak-belakan tuh Bu. Belak-belakan. Belak-belakan atau mungkin gini ya, apa namanya? Perbandingan dibandingkan. Dibanding-bandingkan. Iya benar. Benar kita sering mengalami itu Bu. Rivalry sibling itu biasa ya, perseteruan antara saudara kandung. Oke, dibanding-bandingkan. Nah, contoh misalnya, Feli nggak seperti kakak begini-begini, dan itu membuat kamu merasa insecure. Nah, Iya benar Bu. Apakah Oke. kamu bisa itu? Iya pernah. Curcol ini jadinya. Ya, oke. Jadi kalau memang hal seperti itu lebih baik dikomunikasikan. Jadi orang lain, terutama keluarga ini kan adalah orang yang terdekat dengan kita ya. Kalian komunikasikan dengan orang tua, dengan keluarga bahwa kalian tidak suka berada di situasi itu, tidak suka dibanding-bandingkan. Kalian sampaikan bahwa kalian ada kelebihan yang harus bisa diapresiasi dalam keluarga. Jadi itu pentingnya komunikasi dalam keluarga. Komunikasi. Iya, kemudian untuk orang tua ya terkadang ya biasanya niatnya ini bercanda, ya kan ya. Niatnya bercanda, tapi ujung-ujungnya justru membuli Anaknya. membuli anaknya ya. Oh, hidungmu kok enggak sama ya dengan ini. Nah, gitu ya. Mungkin niatnya bercanda. Jadi penting nih untuk orang tua. Jadi semakin anak remaja, kita juga cara guyonnya juga harus bisa menjaga perasaannya itu. Oke, lanjut apa lagi, Nak? Mungkin karena ini keluarga gitu-gitu ya Bu, di lingkungan keluarga berarti dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan keluarga gitu itu ya.
Mungkin itu saja ya Bu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan tadi. Terima kasih sudah menjawab dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang di acara podcast kedua kita kali ini, Bu. Oke, ya Ibu harap apa yang Ibu sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kalian, para remaja Amin, dan juga amin. kalian. Para sobat-sobat Pensaka nih. Sobat-sobat nih kan besoknya nih ngerasa, wih, gue Percaya insecure diri lagi gitu. insecure lagi gitu ya. Udah mulai percaya dirinya udah mulai muncul gitu itu Karena ada video podcast kita, wih. Dan untuk para sobat-sobat, kalau misalnya kalian belum nonton podcast pertama, ditonton dulu gitu itu ya, biar kenal nih sama host-hostnya. Dan Host- juga jangan lupa Masih di yang hot subscribe. ya. Jangan lupa juga guys di subscribe di bawah ini guys. Subscribe dan like, share, and comment. Jangan lupa guys, diramein nih guys. Iya, videonya diramein gitu itu, diramein gitu itulah ya biar para sobat-sobat yang lain bisa belajar. Mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, Terima terima kasih Bu. Mungkin itu aja ya guys video dari kita. Gak kerasa nih Kak, dari kita asiknya ngobrol, waktunya udah habis nih Kak. Waduh, udah selesai aja nih. Gimana guys? Seru gak? Seru gak? Seru dong. Iya seru dong. Sambil Udah belajar nih. Enjoy Enjoy. nya gitu-gitu udah mulai kembali nih para sobat-sobat ini kembali lagi Enjoy dan juga belajar ya Kak. menjadi diri sendiri tuh lebih baik. Dan ada panggilan juga nih untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6 Apa tuh, Kak? SD, MI, SD maupun MI ada panggilan bahwasannya SMP Negeri 1 Keraksan sekarang telah mengadakan atau membuka pendaftaran terkait dengan Olimpiade Sains dan Matematika. Jadi untuk para adik-adik, sobat-sobat adik-adik ini kelas Yang tertarik nih ya. itu yang di bidangnya memang di bidang Olimpiade gitu itulah ya, suka di Olim gitu itu bisa mendaftar gitu itu. Dan juga bisa pantengin terus akun sosial media sekolah supaya nggak ketinggalan informasi-informasi ya terkait dengan Olimpiade gitu itu ya mungkin ya. Oke, segitu dulu nih guys. Udah agak terasa nih ngobrol-ngobrolnya. Dari saking enjoynya nih ya Kak. Dari saking enjoynya gitu itu. Jangan lupa ditunggu podcast ketiga kita. Ya udah ketiga aja Udah nih ya ketiga ya guys. Nah, tanggal berapa nih Kak? Tanggal 16 Februari tentunya dengan tema yang lebih menarik. Apa tuh temanya? Ya dirahasiakan Jangan dong, biar pada para sobat Pensaka ini biar nungguin biarkan pada kepo gitu. Wah, apa nih gitu. Apa nih selanjutnya nih? Aduh, pantengin makanya sosial medianya SMP Negeri 1 Keraksan. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, loncengnya itu juga lonceng itu menandakan kalau kita lagi ngebikin video nanti bakalan ada notif gitu. Iya, kalau Jadi misalnya jangan udah lupa diaktifkan ya. Tuh. Aktifkan. Jadi, oke, segitu dulu untuk podcast Kedua kita. Terima kasih yang sudah menonton acara Bismart kali ini. Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. See you and goodbye.